Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa hati-hati, COVID gelombang 3 ini akan muncul lagi. Menteri Kesehatan sudah memberitahukan bahwa COVID yang jenis baru, MU, itu sudah memporak-porandakan di Cina, kemarin di Singapura, diprediksi di Indonesia masuk di bulan Desember. Jadi konsumsi ini Bapak Ibu, Anda yang menjadi pelaku enterprise HD, Anda yang mengedukasi konsumen Anda untuk mengkonsumsi, bukan konsumsi itu waktunya pandemi aja, tapi setiap hari sampai sekarang itu benar-benar harus disiapkan. Sehingga apa? Saat nanti ini benar-benar terjadi gelombang 3 dan ini penularannya cepat banget. Dan katanya gejalanya itu tidak bisa terdeteksi, tiba-tiba paru-parunya itu sudah kena flag, ya. Nah, saya dengar kemarin dari istri saya katanya ada yang mulai kena, katanya itu gejalanya ngurus dan diare terus badannya nggak enak, badannya demam, seperti demam. Nah ini gampang sekali menular. Nah ini edukasi konsumen Anda, jangan dibiarkan. Yang sudah beli dulu Propoelik, sudah beli madu, ini tugas Anda untuk menjelaskan kembali, ya, COVID ini akan terjadi, benar-benar akan terjadi di bulan Desember prediksinya. Kalau Menteri Kesehatan tuh paling cepat Desember atau Januari, ya. Jadi jangan mengkonsumsi saat nanti ada pandemi aja. Mulai saat ini Anda imunnya terus ditingkatkan. Sekarang sudah banyak yang vaksin lagi. Saya tadi ditelepon Dr. Roy dari Surabaya karena nanti malam saya dimintai tolong untuk berbicara di Enterprise Jam. Ya, bagi Anda yang bergabung di Enterprise Jam, nanti malam bisa ketemu dengan saya jam 7 ya, Enterprise Jam mulai ya, tapi mungkin tampilnya nggak tahu jam berapa. Nah, itu dia ngomong harus vaksin lagi. Yang ketiga, ya. Nah ini imun Anda harus tetap dijaga. Kalau tidak, sangat berbahaya. Oleh sebab itu konsumsi ini harus Anda edukasi ke konsumen Anda. Nah banyak orang bertanya kepada saya, seringkali mendapatkan konsultasi ke saya, itu tanyanya gini, Pak bagaimana sih Pak caranya cepat kaya, dapat uang di HD? Bagaimana supaya saya bisa cepat berhasil di HD? Kalau saya mendapatkan pertanyaan itu Bapak Ibu, saya akan tanyakan kembali. Saya akan tanyakan ke dia kembali bahwa mengapa Anda mau berhasil di HD? Itu yang harus Anda jawab. Nah ini menurut Golden Circle-nya Simon Sinek ya. Ini dia mengatakan bahwa kalau kita memulai suatu bisnis dan kita ingin berhasil, bukan bagaimana saya bisa cepat berhasil pertanyaannya, tapi tanyakan kenapa. Anda jangan berangkatnya itu dari apa yang Anda dapatkan. Kalau Anda berangkatnya dari luar ke dalam, salah. Anda gampang patah, gampang menyerah. Contoh ya, supaya gamblang. Saat Anda ngejar pasangan Anda dulu atau pacar Anda dulu, ya, yang sudah berumah tangga ya, itu kalau ditanya bukan bagaimana caranya, tapi alasannya kenapa kok mau ngejar mati-matian kamu harus dapat pasanganmu itu supaya jadi suami saya, supaya jadi istri saya. Oh Pak, ini orangnya baik Pak. Oh orangnya itu cantik Pak.
Oh, orangnya ini anak tunggal, Pak. Orang kaya, orang tuanya sudah mati, Pak. ini alasan yang kuat, sehingga dia saat kalau gitu, oke, Anda sudah menemukan alasannya. Kalau Anda konsul ke saya, yang pertama, temui orang tuanya, berbaik dengan orang tuanya, berbaik dengan calon yang Anda kejar. Siap? Gampang itu kecil. Coba bayangkan kalau misalnya saya tanya, kenapa Anda mau ngejar cewek itu atau orang laki itu, yang bagian cewek gitu ya, yang seperti ini, jomblo-jomblo yang cewek, kenapa? Terus jawabannya yang masih lajang-lajang ini, mas-mas gitu ya, ditanya gitu, ya iseng lah Pak, daripada nganggur Pak, ya nanti kalau dapat ya syukur, tidak dapat ya sudah gitu ya. Kalau jawabannya seperti ini Bapak Ibu, saya pastikan Mas Ma tidak akan bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dia berangkatnya dari ini, dari apanya dulu. Terus dia jawabannya, ya iseng aja Pak. Sama Bapak Ibu, dihadir itu sama. Makanya kenapa saya ada di awal tadi, temukan dulu alasannya mengapa Anda mau berjuang di hadir. Itu dulu yang Anda cari. Ini rumus yang banyak orang salah saat mereka mau aktif di hadir, mau berjuang di hadir. Sehingga saat mereka ini belum menemukan alasan yang kuat untuk mereka berjuang benar-benar di hadir, menerima problem, menerima hambatan, mereka give up, menyerah, dan akhirnya gagal. Makanya saya ingin Bapak Ibu, saya ingin menularkan bagaimana leader-leader atau upline Anda dulu yang bertahan sampai saat ini dan mereka sudah menikmati income puluhan juta, ratusan juta. Mereka punya alasan yang kuat, membahagiakan orang tuanya, takut miskin, nanti suaminya takut mati mendadak atau diambil orang. Ini alasan yang kuat. Nah, seperti ibu siapa di belakang tadi, Bu Nila. Saya yakin Bu, Anda berjuang di sini 1 tahun. Kalau Anda sudah menemukan alasan seperti itu, saya harus berjuang untuk anak-anak saya. Saya harus mati-matian untuk anak saya. 1 tahun Bu, Anda bisa melihat hasilnya. Loh beneran, karena sudah menemukan alasan yang kuat. Kalau jawabannya cuma, kenapa Anda mau berjuang di hadir? Ya iseng Pak, daripada nganggur Pak, daripada belum punya kerjaan Pak. Saya pastikan sudahlah, tidak usah diteruskan, percuma. Anda akan saat menemui kesulitan, Anda akan menyerah. Anda tidak akan bisa melewati problem. Ini kalau Anda memulainya dari buat dulu, dari apa yang saya dapatkan, bagaimana caranya, salah. Tanya mengapa dulu, why-nya ini. Sehingga Anda saat menemui masalah, Anda saat menemui hambatan, Anda disuruh apapun, Anda terus pantang menyerah. Ya, kalau Anda sudah menemukan alasan yang kuat, baru ingin tahu bagaimana caranya. Ya, jadi jangan ambil di tengah, bagaimana Pak caranya, salah. Temukan dulu alasan yang kuat. Ini rumus rahasia pertama yang saya akan sharing. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi jangan Anda lewatkan dan Anda tidak mau mempraktekannya. Nanti kalau belum ketemu saat ini, nanti malam coba direnungkan. Apa sih alasan saya untuk benar-benar mau berjuang di hadir? Itu pegang, buat buku impian. Dahsyat itu Bapak Ibu.
Terus saat Anda sudah menemukan, baru Anda tanya ke upline Anda, bagaimana lain caranya saya bisa cepat berhasil. Wah, itu kalau Anda menemui hambatan, halangan, ditolak orang, wah, nggak peduli hujan, Anda pasti terus terobos. Saya melihat dulu awal-awal Pak Heri berjuang, Mbak Dewi berjuang, masih naik sepeda motor Bapak Ibu, nggak peduli hujan, betul ya Pak Heri ya, nggak peduli malam. Dulu itu ya, saya heran lihat orang sekarang berjuang di ADN jam 9 gitu sudah bingung pulang Bapak Ibu. Bener, wah sudah malam jam 9. Tanya Pak Heri, Mbak Puri yang dulu di awal-awal ya dengan saya itu, sebetulnya banyak ya leader-leader yang awal-awal berjuang dengan saya. Jam 1 itu saya ajak grup meeting Bapak Ibu. Ya meskipun sambil makan pecel ya dulu ya, di Jalan Doho gitu ya. Grup meeting seperti ini tuh tidak pernah ngadakan sore ini. Sekarang itu ngadakan malam sedikit, jangan Pak, malam macam PPKM Pak, kan bingung gitu. Sekarang coba bayangkan Bapak Ibu, Anda datang untuk masa depan yang jauh lebih baik, tidak bisa alasan PPKM, alasan virus. Saya sudah bela-belain untuk menyediakan uang, saya bela-belain untuk mengadakan offline. Banyak mereka yang nggak mau datang. Tapi apakah, pertanyaan saya, apakah mereka juga tetap di rumah? Mereka main loh, mereka juga ke pasar kok, mereka ke supermarket kok, mereka main ke rumahnya teman-temannya kok. Betul? Hanya untuk seperti itu dia gunakan waktunya. Tapi untuk belajar, untuk datang, alasannya PPKM, untuk masa depan dulu. Makanya saya sangat respect sekali dengan Anda yang hadir saat ini, dan saya berdoa supaya Anda yang hadir saat ini di ruangan ini, Anda benar-benar mengalami kesuksesan seperti para leader ini. Karena Anda sudah berani menerobos problem hambatan halangan ini Bapak Ibu. Ini ada yang belum menemukan alasan, ada kan? Ada enggak yang belum menemukan alasan yang kuat untuk berjalan di AD? Ada? Siapa? Sudah ketemu semua? Nanti saya tanya loh ya. Sudah semua ya? Nah, makanya Anda mau datang, mau berproses seperti itu, ya. Itu Pak Yakob, ya. Karena mereka sudah menemukan alasan-alasan apa, seperti Mbak Masma ini, dia sudah mulai merasakan bagaimana ibunya, ya. Ini dimulai dari dalam, Bapak. Temukan alasan yang kuat dulu, sehingga Anda bisa sukses. Karena saat Anda memulai dari why, dari kenapa saya harus berjuang di AD, Anda akan bertahan terus, Anda akan terus mencoba sampai Anda sukses. Menemukan caranya ini. Tanya ke upline, belajar, ikut pertemuan, terus tanpa pantang menyerah, tanpa lelah, terus mencoba. Karena Anda sudah menemukan alasan yang kuat, sehingga Anda bisa mengalami kesuksesan seperti mereka-mereka tadi, leader-leader itu. Ya, jangan salah. Nah, ini PR buat Anda, benar-benar kalau belum itu alasan Anda belum kuat, coba direvisi nanti di rumah. Cari, temukan dulu alasan yang paling kuat, ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi Anda ya. Tadi mungkin Anda juga sudah mendengar inspirasi dari teman-teman. Mungkin ada yang untuk penghasilan tambahan gitu ya, mungkin untuk memenangkan trip gitu ya ke luar negeri, terus untuk pengembangan diri gitu ya, dan bisa diwariskan. Masih banyak
untuk Anda bisa menemukan kenapa Anda mau berjuang di Adil. Itu temukan dulu. Ada Mbak Masma kalau mau colok listrik, ada itu, ada T-nya kok. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, saya ingin tanya, kalau Anda sudah menemukan alasan yang kuat tadi, apakah dengan penghasilan Anda sekarang, dengan pekerjaan yang Anda lakukan sekarang, itu bisa untuk meraih apa yang Anda buat impikan tadi? Ini pertanyaannya. Kalau tidak bisa Bapak Ibu, kenapa Anda harus jalani terus? Ya, Anda harus mencari solusi yang lain. Kalau apa yang Anda kerjakan saat ini tidak bisa mewujudkan impian-impian Anda, segera Anda lakukan perubahan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena disinilah letak HDI, business owner. Ya, ini cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki membagi pekerjaan dari 4 kuadran ya. E itu employee, itu karyawan, staff, bahkan direktur pun ya, tenaga keamanan itu masuk kuadran ini, employee, kuadran kiri. Terus yang self employee ini para profesional, dokter, pengacara, agen asuransi, agen properti, buruh privat, pekerja seni, artis, buka toko, buka rumah makan, buka home industri, cateringan, buka onlinean. Ini aktif income Bapak Ibu. Saat Anda aktif, Anda masih sehat, Anda bisa dapat uang. Pertanyaannya, saat Anda sakit, saat Anda tidak bisa melakukan aktivitas Anda, apakah Anda masih bisa menerima uang? Tidak bisa, berhenti. Makanya di kuadran kiri, di E dan S, Robert Kiyosaki bilang, ini tidak akan bisa menimbulkan kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ya. Nah, Anda harus menyeberang ke kuadran yang kanan. Nah, kuadran yang kanan ini terdiri dari 3: bisnis konvensional, waralaba, network marketing. Nah, Anda yang bisa masuk adalah network marketing karena seperti tadi Pak Heri ungkap, modalnya murah. Nah, stok barang, Anda tidak dituntut stok barang kan? Sudah disediakan stoknya di kantor kan? Jadi sangat enak kan? Tidak ada risiko. Mau cari bisnis yang bagaimana Bapak Ibu? Betul? Mau cari bisnis yang bagaimana lagi? Income-nya bisa besar, modalnya kecil, tidak ada risiko lagi. Coba cari di luaran pekerjaan yang seperti itu Bapak Ibu. Nanti Anda bisa lihat hasilnya bagaimana ya. Nah, ini 2 ini akan bisa uang bekerja untuk Anda ya. Yang tadi Pak Darul katakan, kok enak ya lihat orang-orang kaya itu dia nggak kerja tapi uang terus mengalir gitu ya. Karena dia punya aset yang terus mengalirkan uang. Nah, makanya Anda ini membangun aset. Kenapa leader-leader ini mempercayai Anda? Karena Anda ini adalah aset dari para upline-upline Anda yang terus akan ditingkatkan supaya Anda juga menikmati nantinya seperti apa yang dinikmati oleh upline Anda. Seperti itu. Mau ya? Siapa yang mau seperti upline-nya? Semua mau ya. Semua akan mau passive income kan? Nggak mau aktif income kan? Nah ya, Anda harus pindah kuadran dulu ke B. Ini kenapa kalau tadi saya sarankan Anda dari pekerjaannya Anda yang lama, pindahlah ke pekerjaan Anda yang baru ya. Nah, ternyata jenis pendapatan itu Bapak Ibu, jenis pendapatan itu ada 3. Sebagai seorang karyawan,
itu dihitung dengan deret hitung lamanya pekerjaan, sudah bekerja berapa lama, setahun sekali mungkin income-nya naik gitu ya. Itu pengalinya seperti itu, kenaikannya juga nggak akan bisa banyak, mungkin ya setahun mungkin 5%, 10% gitu ya, itu kalau bosnya ingat gitu ya, itu namanya deret hitung. Nah, kalau deret ukur itu pedagang, pengusaha, apa yang dia dapatkan itu tergantung dari modal punya dia. Misalnya dia punya modal sampai 10 miliar, penghasilannya 10 juta per bulan, ya itu aja income-nya terus deret ukur. Kalau dia baru tambah modal lagi 20 juta, baru income-nya naik. Itu pengusaha, itu pedagang seperti itu ya. Nah, yang kita bisa nikmati di HD ini dari jenis pendapatan yang kita bisa dapatkan adalah deret eksponensial. Ini pengalian kuadran Bapak Ibu. Nanti contohnya saya akan tunjukkan contohnya ya. Jadi 3 ini jenis pendapatan yang ada di pekerjaan. Ada deret hitung, deret ukur, deret eksponensial. Anda milih yang mana Bapak Ibu? Anda mau milih yang mana? Deret hitung. Eksponensial. Deret hitung. Mau deret hitung? Oh jadi karyawan? Eksponensial ya. Seperti ini loh Bapak Ibu, eksponensial itu. Dari power of duplication ya. Ini pendapatan eksponensial. Jadi di bulan pertama, seandainya saya ngajak 1 orang lagi orang, berarti di bulan pertama saya ada berapa orang? Saya dengan teman saya tadi 1 kan? Jadi berapa? 2. Iya kan? Betul ya? Terus di bulan kedua, saya, teman saya nyari satu-satu masing-masing. Saya nyari 1, teman saya dampingi, dapat lagi 1. Berarti ada di berapa orang di jaringan saya? 4. Betul ya? Bulan ketiga Bapak Ibu, orang 4 ini masing-masing cari 1. 1 bulan 1 loh cuman Bapak Ibu. Gampang apa sulit? Cuma 1 ini contohnya ya. Ini contoh bulan keempat, kalau 8 orang dicari 1, 16, bulan kelima 32, bulan ke-6 64. Nah, saat bulan ke-6 pendapatan kita masih segini. Makanya saya bilang, kalau Anda masih menekuni di awal, dapat income masih kecil di HD, sabar. Banyak orang hanya bisa menghitung pakai deret hitung. Oh, kalau gitu bulan ke-6 penghasilan saya itu saya kalikan 2, kan 1 tahun, 6 bulan lagi kan 1 tahun. Berarti cuma pengali 2, 2880 kali 2, 5,6 juta. Wah, percuma, kecil. Coba kita lihat. Kita teruskan, kita lanjutkan. Bulan ke-7 128, bulan ke-8 256, bulan ke-9 512, bulan ke-10 1024, bulan ke-11 2048, bulan ke-12 4096. Berapa lihat penghasilan Anda saat ini? Berapa? 100. Berapa Bu? 164 juta 184 juta 320 120.000. 184 juta ya. Cukup Bu hidup di Kediri 1 tahun depan Anda penghasilan 184? Cukup. 1 tahun Anda kerjakan Bapak Ibu. Pak, kan tidak semua tutup poin 300 Pak. Semua ngerti ya, karena ini sudah aktif ya.
Kan nggak semua tutup poin 300 Pak. Oke. Saya kirakan hanya 10% aja yang tutup poin 300. Berarti ada berapa? Ada dapat berapa? 18.432. Anda jalan setahun, makanya kenapa saya tadi bilang ke Ibu Mila, 1 tahun Bu jalankan serius di hati, Anda bisa punya income minimal 18 juta. Minimal kalau jaringan Anda itu tidak semua tutup poin. Hanya yang tutup poin 10% dari semua rekan kerja yang Anda punya. Banyak seperti saya dulu Bapak Ibu. Saat saya menjelaskan seperti ini, banyak orang itu tidak percaya. Alah Pak, itu ngomongin toh, itu toh. Iya memang ini teori gitu kan ya. Tapi coba kalau Anda mau praktekkan, Anda akan ketemu gitu. Saya ambil contoh ya. Kalau memang banyak orang itu tidak percaya gitu ya. Saya mau ambil contoh. Saya ngomong ke Anda, Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini, di bawahnya mobil Grand Max putih yang ada di samping, itu ada harta karun Bapak Ibu. Ya kan? Gak ada yang bergerak kan? Sama seperti saya dulu. Di bawahnya mobil Grand Max putih yang ada di sebelah sana tadi kan Anda masuk ya, kan ada mobil Grand Max itu. Ada harta karun di bawahnya. Ada yang ketawa, ada yang langsung melakukan action gitu ya, ada yang tolak-tolak. Nah, kalau semua sudah rombongan gitu ya, semua pada lari. Saya bilang ada di sana. Lu gak tertarik apa? Gak tertarik? Nah, sini. Baru rebutan. Sama enggak Pak? Ya, sini. Sudah balik tuh. Iya, saya kira. Ayo, balik yuk. Lu malah yang lari pertama enggak dapat ya? Enggak dapat. Hah? Balik lagi tadi. Aduh. Nah, ini yang berhenti di tengah jalan. Mana tadi yang pertama kali lari tadi? Oh, dipikir sudah pernah bilangin Mas Samsi katanya sudah pernah ikut, ternyata belum. Jadi larinya terlambat. Dia menoleh-noleh berarti Mas. Ayo masuk. Belum selesai. Ada terpengaruh di jalan berarti. Dengan omongan orang lain nggak mungkin bisa berhasil di hati. Iya betul. Terpengaruh. Ya, enggak ya. Wis. Ini yang terjadi realitanya. Saat saya juga awal menceritakan seperti ini loh. Ini loh penghasilannya segini. Banyak orang itu nggak mungkin. Tapi ada orang yang langsung action dan dia lari. Tapi di tengah jalan Ada bisikan. ada dengar omongan orang-orang lain, tetangganya, orang tuanya, nggak mungkin kamu bisa berhasil. Mas Samsi. Kenapa nggak langsung dilanjutkan aja, nggak usah dengar omongan orang lain kan? Ada setan. Ada orang yang begitu dia lihat, oh ternyata bener ya, dia ikut, ya.
Nanti kamu keluar yang kedua. Iya. Yang kedua. Iya. Tapi terus langsung dicari. Iya. Langsung action. Iya. Langsung dicari. Iya. Bagaimana caranya? Akhirnya menemukan dia. Ya. Coba diangkat tuh foto sama Pak Eri lagunya. Ya. Susah itu nyari kado seperempat itu. Nah, tuh. Susah, nggak ada. Angka itu ada. Ya. Ini Bapak Ibu realita di dalam menjalankan bisnis hati. Nantinya Anda akan menemui seperti ini. Ya. Saya menemukan game ini Bapak Ibu. Kenapa saya tadi malam itu sampai tidak bisa tidur? Saya itu terbangun sekitar jam 12, setengah satuan lah. Tiba-tiba saya review ulang materi saya. Saya tiba-tiba dapat game ini Bapak Ibu. Langsung biasanya kalau saya dapat gitu tengah malam saya ketik di handphone. Soalnya takut lupa. Saya bela-belain Bapak Ibu untuk saya memberikan yang terbaik untuk Anda. Saya ingin Anda ini segera berhasil Bapak Ibu. Karena Anda sudah meluangkan waktu jauh-jauh gitu ya. Makanya kenapa saya rindu sekali nanti melihat Karlen, Mas apa? Winarko. Mas Winarko. Dia juga jalan di hati. Sama seperti saat ini. Kalau sudah ditunjuki seperti ini, dia langsung bergerak, langsung bertanya ke apanya, bagaimana lain caranya, apalagi lain yang harus saya ikuti, apalagi yang harus saya pelajari lain. Tidak peduli omongan orang, tidak peduli omongan setan.